Tips yang ketiga untuk membuat anak tetap bersemangat dengan materi yang ia pelajari, cobalah untuk memvariasikan kegiatan belajar anak. Anda bisa menyediakan resource lain berupa buku, film, ataupun proyek yang bisa Anda lakukan bersama anak untuk lebih memahami pelajaran yang ia sedang pelajari. Tips terakhir, ajaklah anak untuk membuat jadwal rutinitas kesehariannya. Dengan membuat jadwal rutinitas keseharian, anak bisa lebih terbantu mengetahui apa saja yang harus ia lakukan. Anda juga bisa membantu anak untuk membuat goal atau capaian yang harus ia dapatkan semasa harian ataupun dalam waktu kurun tertentu. Hal ini akan membantu dia untuk bisa fokus untuk mencapai apa yang dia harus pahami ataupun ia harus selesaikan dalam kegiatan sekolah. Lalu bagaimana dengan aktivitas bermain sendiri? Seperti belajar, bermain merupakan hak anak. Lewat kegiatan bermain, anak belajar mengenai keterampilan, pengetahuan baru. Anak juga bisa meregulasi emosi dan mendapatkan emosi-emosi yang positif saat melakukan kegiatan bermain ini. Nah, ada beberapa tantangan yang berkaitan dengan perubahan aktivitas bermain anak semasa pandemik ini. Tantangan yang pertama adalah tantangan bermain yang terutama terjadi pada anak-anak di usia dini. Pada usia dini, seperti kita ketahui, kegiatan atau keterampilan motorik kasar pada anak-anak ini menjadi sangat-sangat berkembang pesat. Oleh karena itu, aktivitas bermainnya pasti tidak lepas dari aktivitas seperti berlari, melempar, melompat, ataupun mengayuh sesuatu. Oleh karena itu, aktivitas bermain pada anak usia dini biasanya dilakukan di luar ruangan. Semasa pandemik ini, saat aktivitas bermain harus dilakukan di rumah, tentunya menjadi tantangan tersendiri. Tidak saja bagi anak, namun juga bagi orang tua. Orang tua di satu sisi pasti akan khawatir jika anaknya melakukan aktivitas bermain yang terlalu banyak aktivitas motorik kasarnya, sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan akibat terkena furniture atau perabot di rumah. Tantangan yang kedua adalah tantangan bermain yang umumnya dialami oleh anak usia sekolah atau remaja. Pada usia ini, anak-anak umumnya menyukai kegiatan bermain sosial, di mana mereka melakukan kegiatan bermainnya dengan teman sebayanya. Jika sebelum masa pandemik ini, anak-anak usia sekolah bisa bermain dengan teman-temannya di sekolah atau di luar sekolah, saat ini otomatis ada perubahan. Anak-anak harus melakukan aktivitas bermain sosialnya di rumah dan umumnya melalui perangkat elektronik atau game online. Tantangan yang ketiga adalah semakin tingginya pemilihan aktivitas bermain yang melibatkan perangkat elektronik. Tidak bisa dipungkiri, setelah masa pandemik ini, aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak, baik itu belajar maupun berkomunikasi dengan teman atau keluarga menggunakan perangkat elektronik. Hal ini membawa mereka untuk lebih menyukai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan bermain dengan menggunakan perangkat elektronik. Adalah tantangan tersendiri buat orang tua untuk membantu anak untuk bisa lebih tertarik juga dengan kegiatan-kegiatan bermain yang sifatnya non-elektronik. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan ini? Yang pertama tentunya orang tua bisa menjaga keseimbangan antara kegiatan anak yang sifatnya belajar dengan kegiatan bermain. Cobalah untuk melihat kembali jadwal rutinitas aktivitas anak dan jangan lupa memasukkan waktu yang cukup untuk bermain, baik yang menggunakan gadget maupun yang tidak menggunakan gadget.
Jika hal ini diperhatikan, tentunya akan membantu anak dalam